Rajev sedang mengemudi ketika Pari memanggilnya dan bertanya apakah dia sudah sampai di rumah. Dia berbohong ya. Dia bilang kapan kamu akan datang menjemputku. Dia bilang aku akan datang malam ini. Pari bilang bukankah itu akan terlambat. Rajev bilang kamu harus menghabiskan waktu bersama keluargamu dan ibu pasti menginginkannya karena dia mencintaimu. Aku akan datang sekitar jam 19.30. Pari bilang oke, aku akan menunggumu. Dia mengakhiri panggilan dan marah. Pari bersama keluarganya dan menunggu Rajev. Dia bilang dia harus segera datang. Biji memintanya untuk tidak khawatir, Harman memintanya untuk duduk. Pari bilang ini sudah larut. Jason bilang dia pasti terjebak kemacetan. Gurpreet bilang dia akan segera datang. Pari bilang ini jam 9 malam jadi aku khawatir. Biji memintanya untuk menelepon Rajev dan bertanya padanya. Dia memanggilnya tetapi teleponnya mati. Gurpreet bilang dia pasti sibuk dengan pekerjaan, jangan khawatir. Pari terus menunggunya dan sekarang sudah lewat jam 11 malam. Gurpreet bilang kita harus menelepon Gurvinder dan bertanya padanya. Jaswan meneleponnya tapi dia tidak mengangkatnya. Biji bilang dia pasti sudah tidur sekarang. Pari keluar rumah untuk mencari Rajev. Dia terus meneleponnya tetapi dia tidak mengangkatnya. Dia khawatir. Gurpreet mendatanginya dan berkata masuk ke dalam, dia akan segera datang, jangan khawatir. Dia membawanya dari sana. Dia memintanya untuk pergi dan tidur. Dia bilang tidak, aku akan menunggu Rajev. Gurpreet bilang oke, jangan terlalu stres. Dia duduk di pintu. Di pagi hari, Pari bangun di dekat pintu dan bertanya pada Gurpreet apakah Rajev datang. Dia bilang tidak, dia pasti terjebak di suatu tempat. Jaswan memanggil Gurvinder. Dia menerima telepon dan berkata aku minta maaf, aku tidak bisa menerima telepon tadi malam. Dia bertanya bagaimana kabar Rajev. Dia tidak mengangkat teleponnya dan Pari terus menunggunya sampai larut malam. Gurvinder bilang aku minta maaf, dia pasti membuat kalian semua khawatir. Jaswan mengatakan dia tidak pernah memberitahu kami tentang apapun. Gurvinder mengatakan Pari beruntung baginya, dia mendapat telepon wawancara dari Chandigarh dan pergi ke sana untuk mengatur segalanya agar berubah. Dia akan datang dan menjemputnya segera. Jaswan bilang kamu bisa menjemput Pari. Gurvinder bilang itu ritual jadi menurutku Rajev harus membawanya kembali. Jaga putrimu bersamamu selama beberapa waktu dan kemudian Rajev akan datang menjemputnya. Pari sedih, Gurpreet memintanya makan sesuatu. Jaswan datang ke sana dan mengatakan Rajev pergi ke Chandigarh untuk mencari pekerjaan, dia pergi ke sana untuk mengatur segalanya. Pari bilang itu kabar baik, dia khawatir dengan pekerjaan itu. Saya akan berterima kasih kepada Tuhan. Dia pergi dari sana. Gurpreet mengatakan Pari tidak mementingkan diri sendiri, dia senang Rajev mendapatkan pekerjaan itu. Mandip menganggap ini mencurigakan. Pari mendapat telepon Neti dan bertanya bagaimana kabarmu. Neti bilang aku merindukanmu, bagaimana pernikahanmu. Pari bilang Rajev mendapat pekerjaan di Chandigarh, aku beruntung memilikinya. Neti mengatakan kirimkan aku fotonya. Pari bilang aku akan mengirimkannya saat aku mendapatkan album pernikahan. Neti bilang aku tidak akan bisa datang menemuimu selama beberapa hari. Dia mengakhiri panggilan. Beberapa orang membawa barang bawaan dari rumah Gurvinder. Mandip memberitahu Gurpreet bahwa sekarang kalian akan menyadari betapa kesalahan yang kalian semua lakukan. Mandip mengatakan mereka akan memahami kesalahan dan penyesalan mereka. Jaswan membuat kesalahan besar dengan menikahkan Parinit dengan pria serakah seperti Rajvev. Harman bilang tidak. Mandip berkata buka matamu dan lihat apa yang terjadi. Rajev tidak akan kembali, itu juga pernah terjadi sebelumnya. Gurpreet gelisah. Harman bilang Parinit kita akan baik-baik saja. Jaswan dan Harman bertemu Gurinder. Mandip mengatakan karena nasib buruk Parinit,
Jaswan harus memberikan tanahnya kepada Gurinder tanpa memberitahu siapapun dan orang-orang di desa mengira Rajvir menikahi Parinit tanpa mahar apapun. Para penjaga menghentikan Jaswan dan Harman. Jaswan memanggil Gurinder. Dia keluar dan meminta penjaga untuk tidak menghentikan mereka. Harman mengatakan mengapa Rajev tidak menghubungi Pari dan mengirim barangnya kembali ke rumah mereka. Gurinder mengatakan jaga bahasamu dan berhenti mencurigai kami. Harman mengatakan Rajev punya waktu 2 minggu untuk membawa Parinit bersamanya atau aku tidak akan meninggalkannya. Gurinder bilang kamu tidak bisa mengancamku. Jaswan bilang kita tidak salah. Gurinder menelepon Rajev dan mengatakan untuk menelepon Parinit dan berbicara dengannya. Katakan padanya Anda akan membawanya ke Chandigarh dalam 2 minggu atau mereka akan mengejar Anda. Rajev setuju. Rajev menelepon Parinit dan mengatakan kamu harus menunggu selama 2 minggu sebelum saya dapat membawamu ke Chandigarh. Parinit bilang oke aku akan menunggumu. Rajev menutup telepon. Parinit terus melihat kalender, 14 hari berlalu. Dia mengemasi tasnya lagi dan menunggu Rajev. Rajev memanggilnya dan dia terkejut. Semua orang bertanya pada Parinit apa yang terjadi. Dia mengunci dirinya di kamarnya. Sandep mengatakan dia tidak akan pernah mengambil Parinit kembali. 2 bulan berlalu. Mandip melihat sindur tumpah di lantai dan mengatakan itu pertanda buruk. Rajev tidak akan pernah kembali. Parinit pergi ke kamarnya sambil menangis. Harman dan Jaswan memintanya untuk tidak berbicara seperti itu di depan Parinit. Mandip mengatakan orang-orang sudah mulai berbicara sekarang karena Rajev telah meninggalkan Parinit. Kita perlu berbicara dengan Gurinder dan mengirim Parinit ke rumahnya untuk menghentikan gosip ini. Gurpreet pergi ke kamar Parinit. Dia bertanya apakah kamu mempercayai Rajev. Pari bilang ya hatiku mempercayainya dan aku tahu dia akan kembali untukku. Dia hanya sibuk. Itu sebabnya dia tidak bisa menerima panggilanku. Aku akan menunggunya setiap hari sampai dia datang menjemputku.